bolak-balik, bayangan bolak-balik. Lah, itu siapa itu? Kok ada bayangan bolak-balik di luar rumah? Terlihat di jendela, kan jendelanya kaca ya. Nah, si Indra pun penasaran, disangka maling apa gimana tuh. Si Indra pun keluar, membuka pintu depan. Setelah membuka pintu depan, dia lihat, tengok kanan, tengok kiri, agak ada siapa-siapa. Kok sepi ya? Nah, setelah itu si Indra mau melangkah masuk ke dalam rumahnya. Setelah dilihat tidak ada siapa-siapa, dia mencium bau busuk. Ih, bau apa ini? Kok baunya seperti ini? Bau busuk, bau bangkai ya? Masuk hidungnya. Wah, nggak jelas nih. Ditelusuri lah itu inti dari baunya itu di mana ya, bau pusat baunya ya. Carilah tangteng, dicari sampai di samping rumah. Nah, di samping rumah itu si Indra kaget bukan kepalang. Dia melihat sosok tinggi besar bermata merah dan giginya lancip-lancip besar, berbulu hitam, ada pas di depan dirinya. Si Indra pun kaget bukan kepalang. Dia gemetar karena keringat dingin. Dia takut sekali. Dan si makhluk astral itu menyeringai sambil menakut-nakuti si Indra. Dia seakan-akan ingin memakan si Indra. Si Indra takut berpalang. Dengan sekuat tenaga, sisa tenaganya, dia berlari sekencang-kencangnya menurutnya dia ya, karena dia udah lemas ya. Berlari sekuat tenaga sampai masuk ke kamar, masuk ke rumah, sampai masuk ke kamar. Dia langsung menutup tubuhnya dengan selimut di badannya, dan bantalnya itu ditutupi kepalanya, saking takutnya si Indra itu. Nah, setelah itu selang berapa menit sedikit reda, tidak ada gangguan lagi, si Indra pun agak tenang. Nah, setelah tenang itu ada lagi gangguan itu. Mendengarlah si Indra itu tangisan lagi yang seperti ada di ruang tamu itu. Tapi tangisan semakin kencang. Si Indra pun gemetar takut bukan kepala. Wah, keringat dinya lagi, dia mengeluarkan keringat lagi. Tapi dia penasaran. Dia membuka bantal itu, tutup kepalanya. Dia buka, tutup kepalanya bantal itu. Dia melirik sebelah kirinya dia. Ternyata makhluk besar itu lagi yang muncul di sampingnya. Makhluk besar itu muncul di sampingnya, di samping kasurnya dia, di samping Indra yang sedang takut lagi tiduran, yang bertiduran tapi takut. Menyeringai, lebih besar dia matanya, besar dia giginya, tajam-tajam, seakan-akan ingin menelan si Indra. Dia sambil sambil mengacungkan tangannya dengan kuku-kuku yang tajam panjang, ingin merekam si Indra. Si Indra tidak bisa teriak, tidak bisa apa-apa. Sangat-sangat ketakutan si Indra. Dan yang tidak kalah seramnya, si Indra langsung ditindih tubuhnya si makhluk besar itu di atasnya dan Indra di bawahnya. Dan itulah terjadi persetubuhan. Si Indra disetubuhi dengan makhluk besar itu, dengan cakar-cakar yang panjang dan tajam itu. Badan Indra disobek-sobek hingga terluka-luka si Indra. Dan akhirnya si Indra tidak sadarkan diri. Kasihan sekali si Indra itu. Ya, apa yang ditanam itulah yang ia tuai. Ya, seperti itu. Nah, sampai Indra tidak sadarkan diri dan hilanglah itu
makhluk seram itu. Keesokan harinya, selang singkat cerita ya bro, singkat cerita, A few moments later. sampai berapa hari si Indra tidak keluar kamar karena dia pingsan, masih pingsan. Dan warga pun bingung, warga sekitar kontrakan si Indra bingung, ini kenapa Mas Indra udah berapa hari nggak keluar rumah, nggak berangkat kerja, nggak apa, apakah Mas Indra update di rumah nggak ya, kenapa ya? Nah, warga pun berinisiatif sepakat kepada warga yang lain berbondong-bondong ke rumah Indra. Itu bapak-bapak ibu-ibu lah, kira-kira ada sekitar 10 orangan lah, berbondong dan mendobrak rumah Indra. Takut khawatir si Indra kenapa-kenapa karena tidak terlihat tiap harinya. Biasanya terlihat aktivitas di rumah, biasanya seperti itu. Ini berapa hari ya, kira-kira 3 hari lah tidak terlihat. Makanya didobrak dengan inisiatif warga, didobrak rumahnya Indra. Setelah didobrak, dia masuk langsung ke kamarnya Indra. Warga tercengang melihat tubuh Indra tidak dibaluti satu helai pun pakaian dan banyak luka-luka di tubuhnya. Dan warga pun inisiatif, yuk bapak-bapak ibu kita bawa Mas Indra ini ke rumah sakit biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dibawalah si Indra itu ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, si Indra diobati oleh pihak medis, diobati luka-lukanya, dibalut dengan apalah namanya itu ya, perban kayak gitu. Terus dikasih resep untuk diminum tiap harinya, siang sore, biasalah obatnya seperti itu. Setelah mendapatkan obat, pihak rumah sakit memperbolehkan si Indra pulang. Setelah pulang ke rumah dibawa oleh warga, si Indra pun tidak bisa apa-apa di rumahnya itu. Si Indra itu nggak bisa apa-apa, tetap aja walaupun diobati segala macam, tetap aja dia berbaring di rumahnya, berbaring di kasur tempat tidurnya. Berapa hari, seminggu 2 minggu tidak bisa apa-apa. Nah, pihak kerjaannya, pihak hotelnya itu menengok ke Indra dan melihat kondisi Indra dengan keadaan itu. Dengan berat hati, pihak hotel memecat si Indra dari pekerjaan di hotelnya itu. Tapi si Indra itu mendapatkan uang pesangon dari hotel itu, yang lumayan lah buat memperpanjang pengobatan tiap hari. Dengan mohon maaf, saya pun mohon maaf Mas Indra, dengan berat hati kami memecat, dengan kata kasar yang memecat Mas Indra, karena hotel kami juga memerlukan sebuah pengawasan dan Indra mengangguk-angguk. Akhirnya dikasihlah amplop coklat lah, entah itu berapa ya, si Indra tidak menyebutkan sama saya nominalnya. Kalau menyebutkan saya minta. Nah, setelah itu mendapat amplop itu, berjalannya waktu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, 2 minggu tidak kunjung sembuh. Para warga pun kasihan lihat sih, hidup sebatang kara dengan kondisi keadaan seperti itu. Akhirnya warga pun berinisiatif memulangkan si Indra ke orang tuanya di desa dengan bekal alamat yang ada di KTP Indra. Warga pun menyewa mobil untuk menaiki si Indra menuju rumah orang tuanya di desa. Singkat cerita, di rumah orang tuanya si Indra, orang tuanya pun menangis melihat keadaan si Indra tanpa kabar, tanpa apa, tahu-tahu pulang dengan keadaan seperti itu. Sehingga keluarga pun menangis, sanak saudaranya pun menangis melihat si Indra. Akhirnya orang tuanya memberi pengobatan kepada Indra melalui
berbagai macam cara pengobatan, yaitu pengobatan medis, pengobatan alternatif, pengobatan kiai, pengobatan orang pintar ya. Nah, setelah sekian lama pengobatan itu alhamdulillah si Indra pun berangsur-angsur membaik, walaupun tidak 100% membaik. Dan orang tuanya pun bertanya kepada Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, ini sebenarnya si Indra sakit apa? Kok medis pun bilang ini tidak ada sakit di dalam tubuh, sakit maksudnya sakit yang macam-macam, yang aneh-aneh. Tapi kok seperti ini keadaannya, sembuh pun walaupun sembuh tidak signifikan. Nah, Pak Kiai itu pun berkata, mohon maaf sebelumnya Ibu, sebelum saya menceritakan, saya melihat dari pandangan mata batin saya, si Indra ini diikuti makhluk halus, yaitu makhluk perempuan yang sangat ganas, seakan-akan dia membenci si Indra terkekang, tidak bisa sampai Indra mati. Makhluk halus itu tetap menyerang batinnya Indra. Akhirnya Indra pelan-pelan, terus ibunya bilang, astagfirullahaladzim, terus ini gimana Pak Kiai? Pak Kiai langsung, tenang Bu, dengan izin Allah saya akan berusaha untuk mengusir makhluk halus itu di dalam tubuh Indra. Nah, selang berapa lama pengobatan Pak Kiai berkali-kali, alhamdulillah si Indra pulih. Seperti pertama yang saya bilang, pulihnya tidak 100%. Alhamdulillah. Dan keluarganya pun ikut senang melihat keadaan Indra bisa beraktivitas lagi, tapi tidak seperti dulu semangatnya berkobar-kobar, masih ada rasa sakit lah. Itu emang tidak bisa, kata Pak Kiai, tidak bisa sembuh 100%. Tapi Ayus, pokoknya alhamdulillah lah orang tuanya berkata seperti itu. tidak sedikit mengucap syukur. Nah guys, bro, nah berakhirlah cerita ini tentang seseorang menjalankan ritual pesugihan di Gunung Tembukus. Tapi dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah untuk mencari nafkah dengan halal. Yang penting tetap semangat mencari nafkah dengan yang halal, dan jangan lupa berdoa meminta Yang Maha Kuasa untuk diberi keridhaan, diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan untuk kita mencari nafkah. Di situ kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan sekian dari cerita saya untuk kali ini. Pesan saya buat teman-teman, tetap semangat, tetap berjuang dalam segala sesuatunya. Insya Allah perjuangan tidak membohongkan hasil. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.